got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come, bring it down, all that, all that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan untuk soal UTS Ekonomi Teknik tahun 2022. Untuk soal yang pertama, pada bagian A ditanyakan berapakah tingkat suku bunga I. Pada bagian ini diberikan diagram aliran kas. Dari diagram aliran kas dapat kita ketahui bahwa panah ke bawah itu menunjukkan nilai pengeluaran, sedangkan panah ke atas itu menunjukkan nilai pemasukan. Nah, dari diagram aliran kas ini dapat kita ketahui untuk nilai P yaitu sebesar 500, nilai A itu 150, dan juga nilai N atau periode selama pengeluaran yaitu sebesar 5. Kemudian yang ditanyakan yaitu tingkat suku bunga atau I. Untuk menjawab soal ini, karena kita ketahui itu nilai P dan juga nilai A, maka dapat kita gunakan rumus menggunakan tabel bunga, yaitu P sama dengan A, P per A, I persen, N. Nah, di sini nilai P kita ketahui yaitu sebesar 500, nilai A sebesar 150, kemudian untuk nilai N itu sebesar 5, maka P per A, I persen, 5, yaitu 500 dibagi 150, sehingga didapatkan nilainya yaitu 3,333. Nah, untuk mendapatkan tingkat suku bunga, dapat kita gunakan tabel bunga dengan melihat nilai P per A yang lebih kecil dan juga lebih besar dari 3,33. Dari tabel bunga, untuk tingkat suku bunga 15%, nilai P per A dengan N-nya itu 5, yaitu nilainya 3,352. Sedangkan untuk tingkat bunga 18% untuk nilai P per A pada N5 yaitu 3,127. Nah, menggunakan nilai ini maka dapat kita lakukan interpolasi untuk mendapatkan tingkat suku bunga. Nah, untuk rumus interpolasi itu sendiri yaitu X dikurang X1 per X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Lalu kita masukkan nilai yang sudah kita ketahui sebelumnya, di mana nilai X1 itu 15 per X2 18 dikurang 15, kemudian untuk nilai Y-nya itu yaitu 3,33. Kemudian untuk nilai Y1-nya itu yaitu 3,127, Y2-nya 3,352, dan juga dikurang dengan Y1 yaitu 3,127. Sehingga untuk nilai X dikurang 15 itu sama dengan 2,74667. Sehingga didapatkan untuk nilai X itu sendiri yaitu 17,7467. Nah, dari perhitungan yang sudah kita lakukan ini menggunakan rumus interpolasi, maka kita ketahui bahwa nilai tingkat suku bunga atau I yang kita cari yaitu sebesar 17,747%. Selanjutnya, untuk nomor 1 bagian B yang ditanyakan yaitu berapakah I. Nah, I di sini diberikan diagram aliran kas. Nah, di sini untuk panah ke bawah itu merupakan nilai pengeluaran awal. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu nilai I atau nilai pengeluaran awal. Di sini dapat kita ketahui juga terdapat nilai pemasukan yang pada masing-masing periodenya itu berbeda-beda. Sehingga dapat kita ketahui untuk nilai P1 itu 0, P2 100, P3 100, P4 300, P5 400, dan juga P6 itu bernilai 500. Nah, pada soal ini tidak diberikan nilai tingkat suku bunganya, maka dapat kita tentukan sendiri untuk nilai tingkat suku bunganya atau nilai I-nya itu sebesar 10%. Nah, yang ditanyakan di sini yaitu nilai I atau nilai pengeluaran awal. Untuk menjawab soal ini, dari diagram aliran kas itu dapat kita ketahui bahwa untuk penerimaan dikurang pengeluaran itu sama dengan 0 atau sama saja nilainya itu pengeluaran sama dengan nilai penerimaan. Nah, maka dapat kita gunakan rumus untuk pengeluaran awal atau I itu sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 dan seterusnya yaitu P6. Nah, untuk mencari nilai P2 sampai dengan P6 kita dapat menggunakan P per F pada tabel bunga dengan tingkat suku bunga 10%. Nah, untuk nilai P2 itu menggunakan N pada periode 2, P3 menggunakan N pada periode 3, dan seterusnya sampai dengan P6 itu menggunakan N pada periode ke 6. Nah, sehingga kita masukkan nilainya yaitu
I sama dengan P1 itu bernilai 0 ditambah P2 100, kemudian menggunakan rumus tabel bunga P per F, I persen, 2, karena nilai N-nya itu pada periode 2. Nah, kita lihat pada tabel bunga dengan tingkat suku bunga 10% untuk nilai P per F pada N2 yaitu 0,8264. Kemudian untuk P3 100 dikali dengan P per F, I persen, 3. Di sini nilai P per F pada N3 yaitu 0,7513 dan seterusnya sampai dengan P6 yaitu 500 dikali P per F, I persen, 6. Di sini nilai P per F untuk N6 yaitu sebesar 0,5645 sehingga setelah kita kalkulasikan keseluruhan nilainya didapatkan nilai I atau nilai pengeluaran awal yaitu sebesar 893,28. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, yaitu soalnya seorang pegawai negeri sipil atau PNS di Kota Padang ingin membeli rumah dari developer PT BCB. Harga rumah tersebut yaitu 450 juta rupiah. Disepakati uang muka yang harus disetor ke PT BCB sebesar 150 juta rupiah. Kemudian sisanya bisa melalui kredit pemilikan rumah atau KPR Bank BNI. Hitung berapa si PNS harus membayar cicilan per bulan jika tingkat suku bunga Bank BNI sebesar 10% per tahun dan jangka waktu KPR yaitu 10 tahun. Nah, dari soal yang sudah kita ketahui ini, dapat kita ketentukan nilai P-nya itu yaitu 450 juta dikurang 150 juta. Karena 150 juta ini sudah dibayar atau merupakan uang muka yang sudah dibayar kepada PT BCB. Maka nilai P yang akan kita gunakan yaitu 300 juta. Kemudian untuk nilai I atau tingkat suku bunga di sini diketahui itu tingkat suku bunganya 10% per tahun. Dan juga untuk nilai N atau jangka waktu untuk pembayarannya itu yaitu 10 tahun. Nah, pada soal ini yang ditanyakan yaitu cicilan yang harus dibayarkan per bulan. Kemudian kita buatkan diagram aliran kasnya, di mana di sini untuk nilai P-nya itu sebesar 300 juta, kemudian nilai A di sini kita buatkan sebanyak 12, karena tingkat suku bunga yang diketahui dalam soal itu yaitu 10% per tahun, sehingga kita cari terlebih dahulu nilai A untuk per tahunnya, kemudian baru kita tentukan nilai A untuk per bulannya. Nah, di sini karena kita ketahui itu nilai P, maka dapat kita gunakan rumus menggunakan tabel bunga di sini A sama dengan P dikali A per P, I persen, N. Nah, di sini untuk nilai A-nya itu sama dengan P-nya yang sudah kita ketahui nilai itu sebesar 300 juta rupiah. Kemudian untuk A per P, 10%, tingkat suku bunganya, kemudian N-nya itu 10, dapat kita lihat nilainya pada tabel bunga. Tabel bunga dengan tingkat suku bunga 10%. Nah, karena yang kita cari itu adalah nilai A dan yang kita ketahui itu nilai P, maka kita gunakan A per P untuk N selama 10, yaitu nilainya 0,1627. Sehingga didapatkan untuk nilai A yaitu 48.810.000 per tahun. Nah, kemudian yang ditanyakan pada soal ini adalah cicilan yang harus dibayarkan per bulan. Maka dapat kita cari untuk nilai A per bulannya itu adalah nilai A per tahun atau 48.810.000 dibagi dengan 12 karena dalam satu tahun terdapat 12 bulan. Sehingga didapatkan nilai A-nya itu adalah 4.067.500 sehingga cicilan yang harus dibayarkan per bulan yaitu sebesar 4.067.500. Sekian pembahasan untuk soal UTS Ekonomi Teknik tahun 2022. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.